Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus akap dan minibus terjadi di jalur Tengkorak, Surabaya Mojokerto, kawasan Balon Bendo, Sidoarjo. Pengemudi minibus tewas seketika, sementara pengemudi bus terluka akibat terjepit kabin bus. Diduga kurang waspada, ugal-ugalan dan tidak mau saling mengalah, sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Jogja terlibat tabrakan adu banteng dengan sebuah minibus dari arah berlawanan di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan ini bermula ketika bus akap milik perusahaan otobus Mira yang melaju kencang dari Surabaya menuju Mojokerto hendak mendahului sebuah kendaraan di depannya. Di saat bersamaan muncul sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya bus langsung menabrak minibus yang menyebabkan kedua kendaraan ringsek. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kedua pengemudi, bus maupun minibus terjepit kabin kendaraan akibat kerasnya benturan. Pengemudi minibus Agung Prastio Adi warga Keranggan Mojokerto tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara itu pengemudi bis Aftoni Ilman yang juga warga Mojokerto dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Coba, awalnya kita nyalip, ya masih kan sebelahnya kan masih ada buangan. Nah mobilnya itu nggak mau ngerem, dari jauh kenceng aja. Selain mengakibatkan satu korban tewas, kecelakaan itu juga menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto macet panjang. Sementara itu untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ugal-ugalan di jalan, dua motor yang dikendarai remaja adu banteng di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Naas, pemotor lain di belakangnya juga ikut terlibat kecelakaan hingga 5 orang terluka termasuk anak-anak. Innalillahi wa inna kecelakaan. Pengguna jalan geger saat melihat 3 motor beserta 5 orang korban tergeletak di tengah jalan dan pinggir jalan. Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi segera mengatur jalan dan meminta bantuan ambulans untuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal dari aksi kebut-kebutan pemotor yang dikendarai remaja. Saat tiba di lokasi, pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatannya hingga terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah berlawanan. Naas, satu kendaraan lain yang berada di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak 2 sepeda motor yang sebelumnya mengalami adu banteng. Saat ini 5 korban termasuk anak-anak menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 1 diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko elektronik tewas terjepit akibat lift jatuh dari lantai 3 di pertokoan Roximas, Gambir, Jakarta Pusat. Kecelakaan terjadi saat korban sedang menurunkan barang. Kakinya doang ini, tapi ada barangnya. Tubuh pria asing menggelantung terjepit lift barang di perusahaan tempatnya bekerja di Ruko Roximas, Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika dengan kondisi bagian kepala berada di lantai 3 dan bagian kaki di lantai 2. Sementara seluruh bagian badannya terjepit kotak lift. Korban berinisial IY, pria berusia 42 tahun, telah 20 tahun lebih bekerja di tempat tersebut. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Polisi telah melakukan penyelidikan dan telah menggelar olah TKP serta meminta keterangan dari 12 orang saksi. Tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, namun pihak kepolisian akan meminta keterangan dari pihak penyedia lift untuk memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Itu masih dalam proses penyelidikan. Kalau tiba-tiba liftnya jatuh, posisi liftnya itu sekarang ada di lantai 2, ada di lantai 2. Dari keterangan para saksi mendengar bunyi dari lantai atas itu karena beberapa saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4. Dengan sejumlah peralatan, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi tulang dada yang remuk. Jasad korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Penemuan sesosok jasad laki-laki di Seturawa Babon, Ciracas, Jakarta Timur menghebohkan warga setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Warga Rawababon RW 04 Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengambang di Setu Rawababon. Petugas kepolisian berkoordinasi dengan anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kulkarmat sektor Ciracas mengevakuasi jasad pria tersebut. Hasil olah TKP, korban tidak diketahui identitasnya karena tidak menemukan KTP maupun tanda pengenal. Jadi kita persiapan langsung meluncur ke TKP di Rawabola ini. Nah, langsung kita persiapan melakukan evakuasi mayat tersebut dan memindahkan ke kantong mayat. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Kini petugas Polsek Ciracas masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menewaskan seorang pemulung. Korban tewas usai dianiaya rekannya sesama pemulung akibat cekcok masalah uang kembalian. Dana Permana 35 tahun, seorang pemulung di tempat pembuangan akhir Tamangapa Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan bersimbah darah. Korban tewas setelah ditikam oleh rekannya sesama pemulung, Daeng Bella 35 tahun. Kejadian bermula saat korban bersama pelaku dan rekan pemulung lainnya menggelar pesta miras di salah satu gubuk di depan TPA Tamangapa Antang. Korban dan pelaku terlibat cekcok terkait uang kembalian. Pelaku meminta uang kembalian setelah menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan dan uangnya digunakan korban untuk membeli rokok. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku langsung kabur dan membawa barang bukti badik yang digunakan menikam korban. Informasi dari istrinya bahwa korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Tim dari Resmo Polsek Manggala bersama Jatanras Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Seorang ibu ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pelaku anaknya sendiri yang mengalami gangguan jiwa. Rabu pagi, warga digegerkan oleh penemuan mayat bersimbah darah di salah satu rumah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban merupakan seorang ibu berusia 70 tahun yang diduga tewas dianiaya oleh anaknya sendiri. Saat akan diamankan pihak kepolisian, pelaku berusia 47 tahun tersebut sempat meronta-ronta ingin melarikan diri. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengatakan bahwa terduga pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Tadi pagi ada menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang berlokasi di Kelurahan Tumbuhan, Kecamatan Siantar Timur. Kita petugas melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit terdekat di Siantar. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Polsek Siantar Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut termasuk terkait motif pembunuhan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kesal dan resah maraknya pencurian tabung gas, seorang ketua RW menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah di Kalideres, Jakarta Barat. Hadiah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi keberadaan pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pelaku pencurian saat memasuki warung makan di kawasan perumahan Citra 2, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat keluar masuk sebelum menggasak 5 tabung gas melon di warung makan khas Palembang. Pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor.
Kesal dan resah akibat pencurian ini, petugas RW pun membuat sayembara berhadiah, bahkan hadiahnya yang semula sebesar 5 juta rupiah kini ditambah menjadi 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Kejadiannya begitu cepat dan mudah-mudahan aja dengan adanya kita adakan dari pengurus RW 12 ini diadakan sayembara bagi yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian keberadaan orang tersebut yang kita udah beritakan di media sosial, TikTok dan yang lainnya, mudah-mudahan bisa cepat tertangkap pelaku. Sementara itu kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Kalideres agar pelaku bisa segera dibekuk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kesulitan mencari kerja, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur nekat membobol sejumlah kafe dan menggondol barang berharga. Aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan seorang warga di sebuah kafe di pusat kota Lumajang, Jawa Timur. Pelaku mengambil barang-barang berharga mulai dari uang tunai, perabotan dapur, hingga barang elektronik seperti ponsel dan laptop. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Dari keterangan polisi, tersangka menyatroni 3 kafe lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk modusnya sama, dia melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya survei dia sekitar 3 hari. 3 hari, dan setiap survei itu dia dirasa selalu sama polanya, baru dia melakukan aksinya. Seperti yang terjadi di Cafe Nongki-Nongki. 3 hari survei, baru hari keempat dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Operasi pencarian 2 remaja yang hilang sejak 7 hari yang lalu di Gunung Bismo, Wonosobo terus dilakukan. 600 personil gabungan, drone thermal dan anjing pelacak K9 pun dikerahkan. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian 2 remaja yang hilang sejak 2 Juli lalu di Gunung Bismo, Wonosobo. Keduanya Alvin Nurrahman dan Yufaidin warga Wonosobo. Tim gabungan fokus menyisir jalur pendakian puncak gunung, area base camp dengan bantuan drone thermal dan anjing pelacak K9. Operasi ini melibatkan ratusan relawan dan personil dari berbagai daerah. Mereka baru nyadar bahwa anak itu tidak pulang, kemudian dicari sampai malam, dia juga tidak pulang. Akhirnya dia konfirmasi paginya, konfirmasi dengan pemerintah desa untuk mencarinya. Itu, Pak. Berarti memang ada indikasi anak ini naik ke Gunung Bismo? Ada, itu ada yang terakhir melihat itu menuju ke Gunung Bismo. Minimnya jejak yang ditinggalkan korban, medan lereng barat Gunung Bismo yang curam menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Salah satu warung makan di Kembangan, Jakarta Barat dilaporkan menjual daging anjing. 500 gram sampel daging kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging apa yang diperjualbelikan di warung tersebut. Setelah mendapat laporan masyarakat, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat memeriksa satu warung makan di Merio Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warung tersebut dilaporkan menjual daging hewan penular rabies, yakni anjing. Petugas memeriksa seluruh bahan pangan yang ada di lokasi, baik daging yang telah dimasak maupun daging beku yang masih disimpan di kulkas. Sebanyak 500 gram sampel kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging yang diperjualbelikan di warung tersebut. Ya, kalau sesuai dengan Pergub 36 tahun 2025, bila memang terbukti ada
produk HPH sebagai tujuan pangan, maka akan dilakukan step-step yaitu berupa teguran tertulis, kemudian ada tindakan selanjutnya, misalnya penyitaan dari HPH, bahkan mungkin semacam penutupan usaha, tapi itu memang masih banyak tahapan dilakukan dan membutuhkan waktu yang panjang ya untuk pembuktiannya. Pemprov DKI Jakarta berharap pengawasan yang telah dilakukan dapat mencegah peredaran daging hewan penular rabies sebagai bahan pangan, sekaligus mempertahankan status Jakarta sebagai provinsi bebas rabies yang telah dijaga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan.